Dia bahkan lebih rela dipenjara puluhan tahun daripada harus mengakui suatu perbuatan yang tidak dia lakukan demi gerasi. Gerasi loh. Cara terakhir supaya dia bebas adalah gerasi. Kasus kopi sianida Jessica Wongso bakal dibuka kembali. Berita viral kali ini datang dari Jessica Wongso, guys. Viralnya film dokumenter yang berjudul Ice World yang diproduksi oleh Netflix ini sudah banyak menyita perhatian masyarakat, guys. Gara-gara film dokumenter ini, Jessica Wongso ini tuh mendapatkan respon positif nih dari masyarakat itu, guys. Banyak dari masyarakat ini yang tidak percaya kalau Jessica Wongso ini tuh bersalah atas kasus kopi sianida ini. Karena kasus kopi sianida Jessica Wongso ini tuh kembali mencuat dan viral gitu ya, guys. Pengacara dari Jessica Wongso ini tuh langsung angkat bicara di podcastnya di Kompushare gitu kan. Pengacara dari Jessica Wongso ini tuh mengatakan bahwa beliau ini tuh ingin membuka kembali kasusnya Jessica Wongso ini gitu ya, guys, dengan mengajukan PK atau peninjauan kembali atas kasusnya gitu. Dengan adanya fakta-fakta di film dokumenter Netflix dan adanya dukungan dari masyarakat gitu ya, guys. Pengacara dari Jessica Wongso ini tuh berharap kalau misalnya nanti bisa mengajukan peninjauan kembali gitu ya, guys. Beliau ini tuh berharap kasus ini tuh bakalan berjalan sesuai harapannya gitu. Yang mana harapan beliau ini membuktikan kalau Jessica Wongso ini tuh tidak bersalah gitu ya, guys, dan bisa dibebaskan dari hukumannya yang sekarang gitu, guys. Seperti yang kita ketahui gitu ya, guys, pada saat persidangan dulu gitu kan banyak banget itu narasi-narasi yang menyudutkan Jessica Wongso gitu, guys. Dan pada saat film dokumenter ini tuh ditayangkan gitu ya, guys, banyak banget kejanggalan-kejanggalan yang dilakukan atau yang ada di kasusnya Jessica Wongso ini yang seharusnya ini tuh malah menguntungkan Jessica Wongso gitu, harusnya menjadi bebas gitu. Ya semoga ya kalau misalnya nanti jadi dibuka kembali kasusnya gitu, semoga ada keadilan gitu ya, guys. Gimana nih menurut kamu? Kalian setuju nggak kasus Jessica Wongso ini dibuka kembali gitu? Tulis di kolom komentar ya. Kalau lo sampai duluan di kafe tempat lo nongkrong sama temen lo jangan celingak-celinguk nyari tempat yang kosong, karena bisa aja lo bakal dicurigain. Terus kalau misalkan lo bawa barang bawaan nih, lo kalau gabut nungguin teman-teman lo yang belum datang, jangan ditaruh di meja dan jangan diutak-atik. Soalnya takutnya ya curigain juga. Terus jangan pesen minuman temen lo duluan, meskipun niat lo baik sebenarnya pengen balas budi atas kebaikan temen lo ini dengan mentraktir dia. Pokoknya jangan deh, jangan. Nah terus kalau misalkan amit-amit ada insiden yang terjadi sama teman lu harus ikutan panik nih. Jangan diem aja, padahal sebenarnya otak lu lagi mencerna nih sebenarnya apa yang sedang terjadi. Pokoknya gak boleh lo harus ikutan panik, lo harus ikutan bantuin dan menolong, oke? Terus yang terakhir, muka lo, ekspresi lu tuh harus lo melas-melasin gitu lah. Pokoknya jangan sampai pakar ekspresi menyatakan kalau muka lu nih tipe muka pendendam, tipe muka yang mudah marah dan lain sebagainya. Padahal ya kalau dipikir-pikir, muka gue emang bentukannya dari dulu begini. Ya lo kalau mau protes ke Tuhan. Gila ya, nonton podcast ini benar-benar peradilan seadil-adilnya itu adalah Allah atau Tuhan. Selebihnya nggak tahu. Terus ya udah, kita sebagai manusia harus minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya nggak mengalami kejadian seperti Jessica, terlepas benar atau enggaknya gitu, guys. Dan yang pasti kita harus berhati-hati sama yang namanya manusia, oke? Kalau dengan mengajukan gerasi adalah satu-satunya jalan, berarti bisa dipastikan Jessica ini akan menyelesaikan masa hukuman 20 tahun penjara itu sampai tuntas. Karena tidak mungkin dia mau mengakui perbuatan yang tidak dia lakukan sama sekali. Mungkin gak sih kepada Bapak Jokowi, tanpa Jessica mengajukan gerasi sekalipun, dengan kelembutan dan kebaikan hati Bapak, kasus ini di-up dan diangkat kembali supaya Jessica bisa mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya. Cuma Bapak, Pak, satu-satunya orang yang memiliki kekuatan dan kekuasaan untuk bisa membantu Jessica. Seandainya kami bisa demo kami nih Pak, bantulah kami ini untuk percaya dan yakin bahwa keadilan di Indonesia itu masih ada gitu Pak. Buat teman-teman yang punya akun TikTok, bikin dong satu video yang ditujukan untuk Pak Jokowi bahwa kita ingin kasus ini di-up kembali. Halo netizen 62 yang cerdas luar biasa. Apakah Anda setuju jika kasus Jessica Wongso, kasus pembunuhan terhadap Mirna dibuka kembali? Karena kasus ini betul-betul reborn, lahir kembali, viral kembali justru setelah jadi film dokumenter di Netflix. Maka jika pemerintah itu cerdas, kasus ini bisa dijadikan alat untuk kembali menaikkan citra hukum yang saat ini terpuruk.
dan kasus ini akan sangat menjadi perhatian masyarakat karena memang terjadi beberapa kejanggalan dan citra polisi sebagai penegak hukum, citra hakim sebagai pengambil keputusan hukum akan kembali mendapatkan respek masyarakat jika ini dibuka kembali, disidangkan secara lebih adil, transparan, tidak penuh rekayasa. Untuk itu saya sangat berharap dan meminta Pak Jokowi untuk bisa mendorong dibukanya kasus ini lagi agar rakyat Indonesia kembali percaya kepada hukum dan polisi. Salam jernih, salam NKRI, salam akal sehat. Kalau udah kayak gini, apa masih ada orang yang mau bilang Jessica itu seorang pembunuh? Mana kemarin yang bilang mukanya Jessica itu aneh? Mana kemarin yang bilang inside Jessica is a devil? Dia bahkan lebih rela dipenjara puluhan tahun daripada harus mengakui suatu perbuatan yang tidak dia lakukan demi gerasi. Gerasi loh. Cara terakhir supaya dia bebas adalah gerasi. Itu pun dia nggak mau karena salah satu syarat untuk mengajukan gerasi adalah mengakui kalau dia memang pembunuhnya, tapi dia nggak mau karena dia tidak melakukan itu. Mana kemarin ahli yang bilang kalau Jessica adalah seorang pendendam? Dilihat hanya dari bentuk mukanya Jessica. Kalau seseorang merasa lebih baik di penjara daripada harus mengakui perbuatan yang tidak dia lakukan demi gerasi, dendam seperti apa? Keanehan dan kejahatan seperti apa yang ada dalam diri Jessica Wongso? Coba. Oke, sebenarnya di sini aku tuh pengen nyelesain aku tuh pengen berargumen juga soal permasalahan ini ya kan. Sebenarnya kasus ini tuh udah lama banget ya. Kasus ini tuh udah lama banget semenjak aku kelas 3 SMP sampai lulus S1 ini masalah belum kelar-kelar. Ini aku udah korek-korek ini soal permasalahan kasusnya kopi sianida, ya kan? Menurut kacamata pandang aku sendiri bahwasanya ini si Jessica ini tidak terbukti bersalah. Kenapa aku bisa membenarkan bahwa ini anak tidak terbukti bersalah? Menurut secara psikologis, kalau orang yang memberikan kesalahan itu pertama ada yang pura-pura menutupin tapi kelihatan ketahuan nih. Pokoknya itu kelihatan semua. Itu kelihatan semua. Walaupun kamu bohong ya kan, kamu bohong, mukamu yang polos atau mukamu yang jahat, sebohong-bohongnya kamu pun itu bakalan ketahuan kalau kamu pembunuhnya. Tapi menurut aku di sini ini si Jessica ini tidak terbukti bersalah. Malahan yang aku curigakan di sini adalah pihak dari keluarganya. Mulai dari tidak dibolehnya otopsi, terbatasnya wawancara, terus dan lain-lain sebagainya itu aku udah nemukan semua dalam hal-hal utama yang mungkin membenarkan aku dan menguatkan aku bahwasannya si Jessica ini tidak bersalah. Namun aku kasihan sekali ya sama nih anak si Jessica ini, kayak dia hidup juga salah, mati juga salah. Dalam arti kayak nama dia itu udah jelek di mata Indonesia, di mata seluruh dunia ya kan, soalnya udah masuk jurnal internasional gitu loh. Sangat disayangkan sih keadilan di Indonesia ini. Memang kayak gitu ya, kalau kayak duit lawan duit itu serem ya, serem banget. Makanya teman-teman, kamu kerja dengan keras biar kamu tidak ditindas, ya kan? Oke, aku di sini tidak 100% membenarkan bahwa keluarga Mirna adalah dalangnya. Enggak. Cuman menurut kacamata pandang aku sendiri bahwasanya si Jessica ini tidak bersalah. Aku di sini berada di tengah-tengah. Aku tidak membenarkan siapapun, ya kan? Dari kosakata dan peribahasa yang diberikan oleh orang tuanya Mirna itu juga kayak aku udah kayak ngerasa curiga aja. Walaupun cara ngomongnya memang kayak gitu ya, it's okay, no problem ya kan. Cuman kayak aneh aja menurutku yang diwawancarai sama TV One dan lain sebagainya, kayak curiga aja aku. Kayak nggak bisa dibenarkan sama isi kepala otak aku ini. Kayak aku tuh pengen istilahnya kayak mengorek-ngorek dari keluarganya Mirna. Aku tuh udah korek-korek background keluarganya gini-gini segala macam. Emang sih orang yang berada, sama-sama berada sih dua-duanya, kayak jadi ribet. Jadi kayak duit lawan duit tuh kayak seimbang gitu loh. Cuman kayak anehnya tuh di sini kayak keluarga si Jessica ini tuh udah divonis kalau dia itu salah satu pembunuh utama dari matinya si Mirna. Tapi menurut aku pribadi, Jessica bener-bener nggak bersalah tau, jujur. Ini dari aku ya, dari aku. Dan aku tidak memberikan 100% bahwasanya dalam pembunuh Mirna adalah keluarganya, enggak.
aku berada di tengah-tengah. Aku tidak Aku tidak meyakinkan bahwa si Jessica itu 100% bersalah, tidak sama sekali. Ya kan munculnya kopi cyanida pas 3 hari kemudian dan dia tidak boleh diotopsi. Aneh nggak? Ya kan? Itulah. Bingung kan kalian? Sama, aku juga bingung. Tapi menurut aku si Jessica nggak bersalah tau. Kasian dia. Susah. Indonesia memang kayak gitu. Makanya kalau kamu udah nggak kuat, pindah aja ke Jerman. Oke teman-teman, kesimpulan yang kita dapatkan di sini adalah bekerja keraslah karena duit adalah segalanya. Thank you.